Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini kita akan membahas tentang eh, latihan soal yang berhubungan dengan teori dari gerak melingkar berubah beraturan. Oke, untuk selanjutnya ikuti pembahasannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang soal nomor satu. Sebuah kipas angin berputar dari keadaan diam. Pada detik ke-6, kecepatan putarannya menjadi 40 radian per sekon. Tentukan jumlah putaran yang dialami kipas itu. Oke. Nah, sekarang diketahui ya, T sama dengan 6, kemudian omega 0-nya 0 ya, karena dalam keadaan diam, kemudian omega T-nya 40. Masukkan ke persamaan. Theta sama dengan setengah T kurung omega T ditambah omega 0. Ya. Boleh lewat jalan lain dengan catatan cari dulu percepatannya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan jalan praktis. Gunakan rumus ini. Karena menggunakan rumus ini tidak perlu mencari alfa dulu atau percepatan sudut. Masukkan nilainya. Setengah kali 6 kali 40 tambah 0. Ya. Nah, 120 radian. Nah, sekarang jumlah putarannya berapa? Dengan 120 dibagi dengan 2pi. Kenapa? Karena satu putaran adalah 2pi radian. Oke. Hasilnya 60 per pi putaran. Gampang kan? Nah, oke. Lanjut ke problem berikutnya. Soal yang nomor 2. Ya. Sebuah benda berputar dengan kecepatan sudut awal 8 radian per sekon. Selama berputar, benda mengalami percepatan sudut sebesar 3 radian per sekon. Ya. Jika benda berputar selama 4 sekon, kecepatan sudutnya berapa? Kemudian sudut yang ditemuinya berapa? Di sini tidak diminta putaran ya. Nyatakan saja seadanya. Oke, diketahui T sama dengan 4 sekon, kemudian omega 0 8, kemudian percepatannya 3 radian per sekon kuadrat. Maka, jawab ya. Kecepatan sudut sambil menghafalkan rumus omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T. Oke. Cara gitu cara menghafalnya. Tutup dulu ininya, baru diputar. Omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. 8 ditambah 3 kali 4. 8 tambah kali 12 berarti 20 radian per sekon. Oke. Itu kecepatan detik ke-4. Nah, sekarang berapa sudutnya? Nah, sudut tempuh atau sudut yang ditempuh. Nah, theta sama dengan omega 0 T ditambah setengah alfa kali T kuadrat. Oke. 8 kali 4 ditambah setengah kali 3. Nah, ditambah 4 dikali 4 kuadrat. Oke. 32 setengah kali 3 kali 16. Nah, ini tidak perlu kita membagi ke 3 ya. Bagi ke 6. Tinggal 8 kali 3 ya. Tuh. Ya. 56 radian gitu ya. Coba ulang-ulang ya soal ini. Sambil kalian itu menulis ya, tidak melotot ke video aja. Tapi tangan harus gerak. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ya. Nah, kipas angin sedang berputar dengan kecepatan 600 putaran per menit RPM ya, rotation per menit ya. Suatu saat saklar putarannya dipindahkan ke jalur lambat dan kecepatannya menjadi 400 putaran. Jika waktu yang diperlukan selama 20 detik, tentukan percepatan sudut kipas, jumlah putaran sampai berhenti. Ya. Ini langkahnya 2 kali nih. Oke, perhatikan dulu. Diketahui. Nah, 600 RPM, ya, 400 RPM. T-nya 1/3 menit. Nah, di sini RPM-nya tidak perlu diubah ke radian per sekon. Saya nyatakan dengan RPM saja nantinya, atau putaran. Oke, perhatikan jawabannya. Jadi yang 20 detik masukkan ke atau berubah ke menit nih. 1/3 menit dengan cara 20/60. Saya sengaja nih pakai notasi yang ada. Nah, kalau mau ke detik berarti ini harus dirubah dulu. RPM ke radian per sekon. Oke. Mudahkan saja dulu. Oke, perhatikan. Jawab. Nah, percepatan sudut. Omega T dikurang omega 0 per T. Omega T-nya 400.
Omega nolnya 600. Ini 1/3 ya. Nah, sehingga diperoleh minus ya. Nah, min 600 RPM menit kuadrat, rotasi per menit kuadrat ya. Minus berarti perlambatan gitu ya. Tuh. Berikutnya sudut tempuh ya. Nah, boleh menggunakan ini omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa kali theta. Ingat nih, kita akan menghitung dari keadaan 600 menjadi 0 ya. Maka mulailah dari 600 ini nanti. Sedangkan ini nanti berhenti. Sekaligus saja ya. 0, 600 kuadrat. Ya. Nah, kalau kita mulainya dari 400, berarti kita harus menghitung dari sini ke sini sudutnya. Ya. Ya, supaya praktis, kalian gunakan awalnya 600. Ya, bukan 400. Kalau awalnya 400, berarti kalian harus menghitung dari jumlah putaran dari 600 menjadi 400 itu ya. Jadi 2 kali langkah. Ini kita ngambil 1 langkah saja. Maka 0 sama dengan 600 kuadrat ditambah 2 kali minus 600 theta ya. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, 1200 theta ya. Maka 1200 theta sama dengan 600 kuadrat. Nah, ini bisa dicoret ya, coret dengan ini ya. Berarti hasilnya ini 2 nih. Ini dengan ini. Nah, theta sama dengan tuh. Ya. Atau sebegini aja, 300 putaran. Nah, kalau menyatakan ke dalam radian boleh. Nah, dari sini saja. 300 kali 2 pi radian atau 600 pi radian. Oke. Ini langsung nyatakan dengan putaran. Berarti 300 putaran. Oke, seperti itu jawabannya. Kalau belum mengerti, silahkan pelajari lagi ya. Dengan teliti. Oke, lanjut. Ke soal yang keempat. Baling-baling helikopter, bukan baling-baling bambu ya. Baling-baling helikopter berputar dari kecepatan 200 radian per sekon, kemudian mesinnya dimatikan, dan setelah 50 detik baling-baling itu berhenti berputar. Tentukan perlambatan ya, dan jumlah putaran yang dialami baling-baling sampai berhenti. Ini mirip soal yang sebelumnya. Mirip ya, cuman beda cerita ya. Gitu. Udah ya. Diketahui T 50 detik, omega 0 200 ini seharusnya bukan RPM 200 radian per sekon hari ini. Radian per sekon. Omega T 0 karena berhenti, T-nya 50 ya. Oke, 2 kali ditulis nih. Oke, lanjut jawab ya. Nomor A. Percepatan sudut. Sama seperti yang tadi, omega T dikurangi omega 0 per T. 0 dikurangi 200 per 50. Nah, nanti jawabannya minus 4 radian per sekon. Jadi ada perlambatan. Ya. Kalau negatifnya tidak dibawa, berarti kalian ngomongnya begini. Percepatan sudut ya atau perlambatan sudut 4 radian per sekon. Jadi ini perlambatan sudut 4 radian per sekon. Oke, lanjut. Sudut tempuh. Sama seperti yang tadi. Gunakan omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa kali theta. Apa akan rumusnya sekali lagi? Saya ingatkan. Ya. Oke, 0. 200 kuadrat ditambah 2 kali minus 4 theta. Ya. Nah, nanti tuh. Ya, 8 theta. Oke, nanti paralel. Theta itu 500 radian. Atau kalau mau ke putaran dibagi dengan 2 pi. Yaitu 2500 per pi putaran. Atau 2500 dibagi dengan 3,14. Nah, nggak tahu berapa hasilnya ya. Yang penting jangan 180 nih. Ya. Oke, lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Ini grafik ya. Gerak berputar dari suatu benda yang ditunjukkan oleh grafik di bawah. Tentukan percepatan, sudut, dan sudut yang ditempuh benda. Gampang ini ya.
percepatan tinggal 30 kurang 10 bagi 10 ya. Nah, 2 radian per sekon. Terus sudutnya, nah setengah T kurung omega T ditambah omega 0. Tinggal setengah kali ini ya, kalikan dengan ini. Nah, tuh kan, setengah kali 10 kurung 30 tambah 10. 250 radian. Oke, ini kayaknya terulang nih soal yang tadi. Nggak apa-apa lah, supaya kalian lebih ingat lagi. Ya, gampang kan? Nah, kalau PG 30 kurang 10 bagi 10. Gampang, 2 radian per sekon. Ya. Nah, sudutnya setengah kali 10 kalikan 30 tambah 10. Hasilnya segini. Oke. Lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, ini gabungan ya. Lihat grafik. Baca grafik seperti ini ya. Mulailah dari sini. 0 ke 6. Itu berarti GMBB dipercepat. Kenapa? Naik ya. Ini trapesium nih. Kemudian 6 ke 10. Itu berarti GMB. Nah, 10 ke 18 berarti GMBB diperlambat. Kenapa? Turun cirinya. Naik dipercepat, turun berarti diperlambat. Datar berarti konstan. Nah, ini sudut yang ditempuh. Nah, ini kita jawab satu-satu. Ya. Nih, 0 ke 6 nih kelewat nih. Ini seharusnya ini duluan ya. Apa-apa lah. Theta sama dengan setengah T kurung omega T tambah omega 0. Nah, oke. Tinggal setengah kali 6 dikalikan 20 tambah 10. Ya, tuh. Ya. Setengah kali 6 kali 20 tambah 10. 90 radian. Ya. Oke. Nah, 3 kali 30. Nah, sekarang 6 ke 18, 6 ke 18. Kenapa ini langsung tidak 6 ke 10? Ini bisa. Kenapa? Ini trapesium nih. Ya, trapesium. Nah, tadi tingginya 6, sekarang tingginya justru 20. Jadi 20 untuk grafik awal itu sebagai kecepatan akhir. Nah, sekarang untuk grafik terakhir yang ini trapesium itu 20 jadi tinggi. Tinggi. GMBB sama. Ya. Nah, 3 setengah kali T kurung omega T ditambah omega 0. Nah, ini 20 ya. Nah, ini sengaja saya uraikan jadi ini 10 kurang 6. Nah, berarti ini ke sini ya. Jumlah garis yang saya jejar ini kan dengan ini. Nah, 6 10 kurang 6. Nah, ditambah ya dalam kurungnya double ya. 18 dikurangi 6. Nah, dari sini ke sini. Ya, berarti ini 4, yang ini 12 ya. Perhatikan. 24 ditambah 12. Oke. Ini 10. Nah, berarti hasilnya 160 radian. Jumlahkan sekarang. Ini taruh saja ini theta 1, yang ini theta 2 ya. Jumlahkan jadi 90 tambah 160 ya. Gampang. 250 radian. Oke, itu kan. Nah, cara cepat untuk mencari jarak tempuh. Sudut tempuh ya, bukan sorry. Sudut tempuh. Nah, berapa putaran? Nah, tinggal 250 dibagi dengan 2pi atau 125 per pi radian. Oke, gampang kan? Putaran ya, radian. Oke. Begitu penjelasannya dari soal 1 sampai soal nomor 6 nih. Nah, next video latihan soal gerak melingkar berubah beraturan. Yang kedua nanti atau mungkin gabungan ya. Yang penting ada latihan untuk kalian. Oke. Sama seperti yang sudah-sudah, andaikan video ini bermanfaat untuk kalian, tinggalkan pesan Anda. Saya tidak segan-segan untuk mengingatkan kembali supaya kalian bisa mengikuti video-video selanjutnya dari pembelajaran fisika itu mudah. Tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, subscribe, share ke teman Anda supaya teman Anda juga ikut mempelajari dan ikut memahami serta berpengetahuan tentang fisika ya. Karena fisika itu bermanfaat untuk kehidupan ya. Oke, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.